Di tepian pantai utara Jawa, di mana ombak berbisik membawa kabar dari lautan luas, sebuah perkampungan nelayan kecil bernama Muara Jati mulai menggeliat. Awalnya hanyalah sekumpulan gubuk sederhana, tempat para pencari ikan menyandarkan lelah. Namun, takdir berkata lain. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran kuno perlahan menarik perhatian para saudagar dari negeri seberang. Kapal-kapal dagang dari Tiongkok, Arab, dan Gujarat mulai merapat, menukar porselen dan sutra dengan hasil bumi Pasundan. Perkampungan yang sunyi itu pun bermetamorfosis menjadi sebuah bandar dagang yang sibuk dan menjanjikan. Denyut nadinya mulai berdetak kencang seirama gelombang laut. Dari sinilah, dari deburan ombak dan riuh tawar-menawar di pasar, benih sebuah kerajaan besar mulai ditanam. Di tengah kesibukan niaga yang semakin ramai, Cakrawala Cirebon menyambut kedatangan sesosok pribadi agung dari tanah Arab. Beliau adalah Syarif Hidayatullah, seorang pemuda bangsawan yang di dalam darahnya mengalir silsilah mulia hingga ke baginda Nabi. Kedatangannya bukanlah untuk berdagang harta duniawi, melainkan membawa sebuah cahaya yang lebih berharga, cahaya iman dan ilmu. Dengan sorban putih yang melingkar anggun di kepala dan jubah yang memancarkan wibawa, beliau melangkah di antara keramaian pasar. Tutur katanya lembut namun tegas. Pengetahuannya tentang agama begitu dalam, dan akhlaknya mencerminkan kemuliaan seorang ulama sejati. Rakyat dan para bangsawan setempat terpesona oleh harisma dan kedalaman ilmunya. Beliau tidak sekadar mengajar, tetapi memberikan teladan, menunjukkan bagaimana Islam adalah jalan menuju kedamaian dan kemajuan. Di bawah bimbingan Syarif Hidayatullah, pelabuhan Cirebon tidak lagi hanya menjadi pusat pertukaran barang, tetapi juga pusat pertukaran gagasan dan keyakinan. Bandar dagang itu menjelma menjadi mercusuar dakwah Islam di tanah Sunda yang subur. Para saudagar yang datang tidak hanya membawa rempah dan kain, tetapi juga membawa pulang ajaran tauhid. Serambi-serambi masjid menjadi ruang diskusi yang hidup, tempat para santri dari berbagai penjuru menimba ilmu langsung dari sang wali. Islam menyebar bukan dengan ujung pedang, melainkan dengan kekuatan hikmah dan dialog. Aroma dupa dari kuil-kuil tua berpadu dengan lantunan ayat suci dari menara masjid, menciptakan sebuah harmoni spiritual yang unik. Cirebon pun menjadi gerbang utama bagi cahaya Islam untuk menerangi pedalaman Tatar Pasundan. Sebagai penanda kedaulatan yang baru dan pusat pemerintahan yang berlandaskan syariat, Syarif Hidayatullah yang kemudian bergelar Sunan Gunung Jati mendirikan sebuah keraton megah, diberi nama Keraton Pakungwati. Istana ini dibangun dengan arsitektur yang memukau. Dinding-dindingnya tersusun dari bata merah khas, menjulang kokoh sebagai simbol kekuatan. Gapura agung berukir corak Arab Gawa, menyambut siapa saja yang datang mencari keadilan. Sementara menara-menara masjid di sekitarnya seolah menyentuh langit, menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta. Keraton Pakungwati bukan sekadar tempat tinggal raja, melainkan jantung dari sebuah peradaban baru. Tempat hukum ditegakkan, ilmu diajarkan, dan kebudayaan dirayakan di bawah naungan panji-panji Islam. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati yang bijaksana, kehidupan di Cirebon mengalir dalam ritme yang damai dan harmonis. Di pelabuhan, para pedagang dari berbagai bangsa sibuk menimbang cengkeh dan lada. Di sawah-sawah yang menghijau, para petani mengolah tanah dengan gembira. Sementara itu, di pondok-pondok pesantren, para santri tekun mengkaji kitab-kitab suci. Nelayan, bangsawan, seniman, dan ulama hidup berdampingan, saling menghormati dalam perbedaan. Semangat toleransi dan persaudaraan menjadi fondasi masyarakat. Sunan Gunung Jati berhasil menanamkan nilai bahwa kemakmuran sejati bukanlah dari tumpukan emas, melainkan dari hati yang bersatu dalam kedamaian dan iman. Cirebon menjadi bukti nyata bahwa Islam mampu merangkul keragaman dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sunan Gunung Jati bukanlah seorang raja yang duduk angkuh di atas singgasana emas. Beliau adalah seorang guru, seorang ayah, dan seorang pembimbing bagi seluruh rakyatnya. Dengan dada terbuka dan selendang sutra yang tersampir di bahu, beliau kerap turun langsung ke tengga-tengga masyarakat. Beliau mengajar di serambi masjid, mendengarkan keluh kesah para nelayan di pantai, dan memberikan nasihat kepada para pedagang di pasar. Ajarannya yang terkenal, Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin, menjadi pedoman bagi pemerintahannya.
utamakan tempat ibadah dan kesejahteraan kaum papa. Wibawanya tidak lahir dari paksaan, tetapi dari teladan nyata. Beliau berhasil menyatukan hati dan negeri bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kekuatan cinta, ilmu, dan keadilan yang berlandaskan ajaran ilahi untuk memperkuat posisi Cirebon dan menyebarkan dakwah lebih luas lagi. Sunan Gunung Jati menjalin hubungan erat dengan kekuatan Islam terbesar di Jawa. Saat itu, Kesultanan Demak, persekutuan ini bukan sekadar aliansi politik untuk membendung pengaruh karijen-karijen lain, tetapi juga sebuah ikatan spiritual yang kuat. Para wali dan ulama dari kedua kesultanan saling bertukar ilmu dan strategi dakwah. Prajurit Cirebon yang gagah, dengan ikat kepala batiknya, berdiri bahu-membahu dengan prajurit Demak, mengamankan jalur dakwah dan niaga di sepanjang pesisir utara. Pernikahan politik antara keluarga bangsawan Cirebon dan Demak semakin memperkokoh jalinan persaudaraan ini. Bersama, Cirebon dan Demak menjadi dua pilar utama penyebaran Islam di Nusantara. Masa pemerintahan Sunan Gunung Jati adalah zaman keemasan bagi Cirebon. Di bawah naungan cahaya Islam, berbagai cabang ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur berkembang pesat, melahirkan sebuah budaya baru yang unik dan mempesona. Alunan gamelan sekaten yang syahdu menggema dari keraton. Mengiringi perayaan Hari Besar Islam, para pengrajin batik dengan telaten melukis motif megamendung yang legendaris. Perpaduan awan dari Tiongkok dengan filosofi Islam. Para seniman ukir memahat kaligrafi Arab yang indah pada kayu dan batu, menghiasi gapura dan mimbar masjid. Arsitektur keraton dan masjid memadukan gaya Jawa Hindu, Islam Arab, dan Tionghoa dalam sebuah harmoni yang agung. Cirebon menjadi kawah candra di muka, tempat berbagai budaya melebur dan membentuk identitas baru yang kaya dan beradab. Setiap fajar pasti akan bertemu senja. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, cahaya keemasan Cirebon perlahan mulai meredup. Sang pemersatu telah tiada, meninggalkan kekosongan yang sulit terisi. Perebutan takhta dan kepentingan politik di antara para ahli waris mulai mengoyak persatuan yang telah susah payah dibangun. Kesultanan yang dulu tunggal dan kokoh akhirnya terbelah menjadi dua, lalu tiga: Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Perpecahan internal ini melemahkan kekuatan politik dan militer Cirebon, membuatnya rentan terhadap intervensi kekuatan asing yang mulai berdatangan dengan kapel-kapel meriamnya. Kejayaan besar yang pernah diraih di masa lalu perlahan terkikis oleh konflik dan intrik istana. Meskipun singgasana telah terbelah dan kekuasaan politiknya telah memudar di telan zaman, warisan agung Sunan Gunung Jati tidak pernah benar-benar padam. Keraton-keraton di Cirebon mungkin tidak lagi memerintah sebuah negeri, tetapi mereka tetap berdiri sebagai penjaga api kebudayaan. Nilai-nilai spiritual, ajaran tasawuf, dan semangat toleransi yang pernah ditanamkan Sang Sunan terus hidup dalam denyut nadi masyarakatnya. Alunan gamelan, goresan batik megamendung, dan tradisi keagamaan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Warisan Cirebon bukanlah tentang kekuasaan yang fana, melainkan tentang cahaya iman dan kearifan yang abadi, terus bersinar menerangi jalan sejarah, menjadi pengingat akan sebuah masa ketika Islam mekar dengan indah di pesisir utara Jawa.